Ya, tinggal menghitung hari, laga final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam akan segera dimulai, di mana laga ini sendiri rencana akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sebagai tuan rumah yang baik, Indonesia yang dikomandoi oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, telah mempersiapkan venue sebaik mungkin, mulai dari kualitas rumput, keramahan supporter, hingga penggunaan VAR di laga final nanti. Tapi sayang, penggunaan VAR di laga final justru mendapatkan protes keras dari pihak Vietnam, baik dari medianya dan juga dari pemainnya itu sendiri. Entah apa yang mereka bayangkan dan rencanakan atas protes penggunaan VAR tersebut. Sementara di sisi lain, daripada ngurusin hal-hal nggak penting seperti Vietnam, Coach Gerrard lebih fokus untuk membenahi timnya yang dirasa masih banyak kekurangan. Dan di laga final nanti, Coach Gerrard sudah mempersiapkan kejutan-kejutan baru yang tentu saja bisa kejutkan Vietnam. Pertemuan dengan Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 disambut dengan keyakinan tinggi oleh media Vietnam. Salah satu media terkemuka mereka, Soha, meyakini bahwa Vietnam memiliki peluang besar untuk kembali menang dan juara. Laga final yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 29 Juli 2025 mendatang menjadi sorotan publik. Laga klasik ini menyimpan aroma balas dendam dari kubu Indonesia dan semangat mempertahankan dominasi dari sisi Vietnam. Menurut Soha, beban justru berada di pihak Indonesia. Media tersebut menyoroti bagaimana Vietnam telah mendominasi pertemuan kontra Indonesia di level U23 dan U22 selama 10 tahun terakhir. Vietnam U23 telah berkali-kali menjadikan Indonesia U2 korban, dan skenario di laga final mendatang kemungkinan akan terulang, tulis Soha dalam laporannya. Dalam data yang disajikan, Indonesia belum pernah meraih kemenangan dalam 7 pertemuan terakhir melawan Vietnam pada level U23, U22 sejak tahun 2015. Satu-satunya hasil positif yang dicatatkan Garuda Muda hanyalah 1 kali imbang, sedangkan 6 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara itu, sejumlah media Vietnam, termasuk Lao Dong, mengabarkan bahwa babak final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Vietnam U23 akan memakai VAR. Lao Dong mendapatkan informasi itu dari FPT Play, pemegang hak siar Piala AFF U23 2025 di Vietnam, terkait rencana penggunaan VAR untuk laga Timnas Indonesia U23 kontra Vietnam U23. Menurut FPT Play, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa laga antara Vietnam U23 dan Timnas Indonesia U23 akan menggunakan teknologi VAR. Keputusan ini dinilai untuk membantu tim wasit dalam situasi-situasi sensitif, serta memastikan keabsahan gol, tulis Lao Dong. Tak sampai di situ saja, media Vietnam itu juga menyoroti keputusan-keputusan kontroversial wasit selama Piala AFF U23 tahun ini. Media Vietnam, Lao Dong memberikan contoh kasus ketika wasit Muhammad Usaid Jamal memimpin partai Vietnam U23 menghadapi timnas Filipina U23 dalam babak semifinal. Pengadil asal Malaysia itu dinilai melakukan kesalahan fatal dengan mengusir keluar pemain Filipina U23, Jaime Rosquillo, bukan malah Noah Ledel. Padahal dari tayangan ulang, Ledel lah yang menjatuhkan striker Vietnam U23, Nguyen Quoc Phat, bukan Rosquillo. Dan penggunaan video assistant referee atau VAR di laga final nanti juga mendapatkan respon dari pemain Vietnam, Nguyen Dinh Bach, di mana dirinya merasa kalau penggunaan VAR di laga final adalah sebuah keputusan yang tepat. Ia pun menegaskan penggunaan VAR akan membuat timnya mampu fokus penuh saat bermain di lapangan. Saya pikir pertandingan nanti dibutuhkan keadilan dari kedua tim. Pertandingan ini sangat penting dan diperlukan transparansi, ujar Dinh Bach dikutip dari Bongda 24 Hours. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan mendatang. Jika kami mendapatkan kesempatan bermain, kami akan bermain dengan seluruh kemampuan kami untuk bendera dan seragam ini, lanjut Dinh Bach.
Pemain Chong An Hanoi itu pun melanjutkan bahwa skuad Garuda Muda adalah tim yang bagus dan meyakini pertandingan tak akan mudah. Apalagi ia sudah melihat permainan timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Thailand di semifinal kemarin. Para pemain Thailand menyoroti semangat juang para punggawa Garuda yang tanpa lelah. Mereka tetap fight selama kaki masih bisa berdiri di atas lapangan. Tiga pemain baru di-spill orang dalam PSSI. Ya, berbicara soal tambahan pemain, beberapa waktu lalu Parik sudah konfirmasi jika selain Mauro akan ada 2 tambahan pemain baru di pos lini serang. Seketika itu juga muncul 2 sosok nama, yaitu Mileno Jonathan dan Denizan Bergkamp. Akan tetapi makin kesini semuanya makin kelihatan nih kejelasannya, terlebih setelah Pak Arya melakukan wawancara bareng Nusantara TV. Nah, dalam wawancara itu bisa disimpulkan kalau ternyata ada 3 pemain, bukan 2 yang sedang coba diproses. Menariknya 3 pemain itu, 2 pemain di Eropa, sedangkan satunya luar Eropa. Kemudian info ini semakin diperkuat setelah Yusa Nugraha menceritakan detail-detailnya. Mileno sendiri ibaratnya sudah 70% prosesnya. Kemudian untuk Denizan Bergkamp, untuk waktu dekat ini sepertinya belum. Dan sang pemain juga mengaku belum dihubungi lagi akhir-akhir ini. Sementara Yusa menjelaskan kalau satu nama lagi dari Eropa adalah Lauren Ulrich, pemain yang musim ini dipinjamkan oleh Stuttgart ke FC Magdeburg di Liga 2 Jerman. Sosok pemain muda yang punya posisi sebagai gelandang serang yang nantinya diharapkan bisa menyempurnakan skuad Indonesia arahan Patrick Kluivert di babak round 4. Manuver PSSI yang terus mendapatkan sorotan media asing. Sementara itu, melihat gimana manuver yang dilakukan PSSI, pada akhirnya membuat beberapa media asing turut menyoroti ini semua. Media Belanda misalnya, di mana media bernama Soccer News NL beneran menyoroti langkah Indonesia dalam mencari pemain keturunan dari Belanda. Dan dari sekian nama yang ada, Jay Itzes dan Mads Hilgers, salah satu nama yang dinilai paling potensial untuk menjadikan Indonesia tim yang lebih kuat. Berikutnya ada media Spanyol Amerika Serikat yang ketika itu juga turut menyoroti proses naturalisasi Maarten Pas. Kini benar-benar merasa salut dengan langkah cepat Indonesia yang bisa mengurus proses naturalisasi banyak pemain hanya dalam waktu sekejap. Adapun media Taiwan bernama Gogol yang selain mengamati manuver PSSI dalam mencari pemain keturunan, media itu juga menyoroti kiprah para pemain abroad yang kini sedang berjuang di luar negeri. Dan dari beberapa itu semua sepakat kalau timnas Indonesia ini gak lama lagi akan benar-benar jadi tim yang bisa bersaing di level Asia. Sehingga tim-tim yang berhadapan dengan Indonesia benar-benar akan bermain seperti melawan tim dari Eropa. Bagaimana tidak, mulai dari kiper, defender, gelandang, hingga striker, semuanya berkiprah di Eropa. Irak dan Arab mulai protes. Di sisi lain, melihat segala yang terjadi, diketahui membuat Herve Renard, pelatih Arab Saudi, jadi bertanya-tanya, kenapa Indonesia bisa secepat itu mendatangkan pemain baru? Karena dia sendiri pasti berkaca pada yang udah-udah, di mana setiap FIFA Matchday Indonesia selalu punya pemain baru, sehingga meskipun nanti timnya bertindak sebagai tuan rumah, gak akan mudah juga untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Dan Herve Renard pasti menganalisis tentang gimana cara bermain Indonesia, baik di era STY ataupun di era Kluivert. Nah, di era Kluivert, faktanya Ole Romeni memegang peranan penting dalam skema yang ada. Dengan kemungkinan gak ada Ole di round 4, maka pelatih galak nan maco itu cuma bisa mengamati dari waktu uji coba. Jelas bagi Herve Renard, dia nggak akan tahu siapa itu Jan Schreven, Mauro Zylstra, Denizan Bergkamp, hingga Mileno Jonathan. Tapi ya mudah-mudahan aja ini bisa jadi kenyataan dan mudah-mudahan juga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Amin. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Irak menolak keputusan AFC yang mengubah waktu kick-off melawan timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Semula, Irak akan meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam matchday kedua grup B di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah pada 11 Oktober 2025 pukul 6 sore waktu setempat atau 10 malam WIB. Namun setelah disurati oleh PSSI, AFC memundurkan sepak bola Irak kontra timnas Indonesia selama 4,5 jam menjadi pukul setengah 11 malam waktu setempat atau 12 Oktober 2025 pukul setengah 3 pagi WIB. PSSI meminta pergeseran kick-off karena merasa waktu pemulihan timnas Indonesia cukup pendek dari matchday pertama grup B menghadapi timnas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium pada 8 Oktober 2025 pukul 8.15 malam waktu setempat atau 9 Oktober 2025 pukul 12.15 malam WIB. Pihak Iran juga nggak terima tim berjulukan Lions of Mesopotamia itu mengaku dirugikan dengan perubahan sepak bola itu lantaran memperpendek waktu recovery untuk matchday ketiga grup B. Dan terlepas dari apapun, kita doakan saja semoga para pemain yang diincar oleh PSSI berjalan cukup lancar. Karena biar bagaimanapun perjuangan di babak round 4 nanti pasti bakal banyak menguras tenaga dan pikiran. Sehingga apa salahnya jika kita mempersiapkan skuad utama dan cadangan yang sama-sama baiknya.